Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan kakak. Nah, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita sekolah minggu lagi di rumah. Ini adalah hari minggu kedua ya. Kita sekolah minggu di rumah. Nah, pesan kakak yaitu meskipun kita sekolah minggu di rumah, suasananya masih tetap kayak biasa. Suasana sekolah minggu adik-adik di sekolah minggu atau di rumah harus sama, jangan dibeda-bedakan. Nah, untuk memulai ibadah kita menyanyi dari terbit matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, ini kan minggu kedua kita sekolah minggu. Nah, sekarang kakak akan mengulang lagi atau mengingatkan adik-adik kembali tentang cerita kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat cerita kita minggu yang lalu? Coba diingat-ingat. Saya. Cerita kita minggu lalu yaitu tentang seorang bapak yang matanya gelap. Kalau gelap matanya, penglihatannya gelap, itu namanya apa? Orang buta. Nah, bapak ini bernama Bartimeus. Ternyata adik-adik masih ingat. Nah, bapak Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Dia biasa duduk di pinggir jalan dan suka minta-minta kepada orang atau yang kita biasa sebut pengemis. Nah, pada saat bapak Bartimeus duduk, dia melihat atau mendengar rombongan Yesus dan murid-muridnya, sehingga bapak Bartimeus, apa yang dilakukan bapak Bartimeus? Apakah dia langsung menyapa Tuhan Yesus? Apakah dia langsung apa? Membelai Tuhan Yesus atau memanggil Tuhan Yesus? Memanggil. Ya, dia hanya bisa memanggil, dia bisa mendengar dan dia bisa memanggil. Adik-adik tahu apa yang bapak Bartimeus ucapkan untuk memanggil Yesus? Pasti tidak ingat ini. Ada yang tahu nggak? Nah, kakak kasih tahu ya. Bapak Bartimeus teriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini bapak Bartimeus, dia tidak mengucapkan hanya satu kali saja, tetapi berulang kali bapak Bartimeus mengucapkan dan lebih keras lagi, sehingga Tuhan Yesus pun mendengarnya. Tuhan Yesus menyampari bapak Bartimeus, dan bapak Bartimeus pasti adik-adik sudah tahu kalau Yesus sudah menyamparinya, apa yang terjadi kepada bapak Bartimeus? Pasti ada mujizat. Bapak Bartimeus pun bisa melihat kembali, bisa melihat orang-orang di sekitar dan lingkungan bapak Bartimeus. Nah, itu cerita kita yang minggu lalu. Nanti kita akan mendengarkan cerita yang selanjutnya lagi dari kisah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Adik-adik, sikap berdoanya tunjukkan sama kakak bagaimana. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah selalu bersama kami dimanapun kami berada. Meskipun kami
ini beribadah di rumah kami masing-masing, tidak seperti biasanya, tetapi ajarlah kami untuk selalu belajar tentang firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkati kakak pembimbing kami yang akan mendengarkannya, agar kami dapat memahami, mempraktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang baru lagi. Tapi sebelumnya kita akan membaca Alkitab. Nah adik-adik, tolong siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama Alkitab dari kitab Markus. Ya, kitab Markus pasal 14. Ayatnya yang ke-10 sampai ke-21. Ya, adik-adik sudah dapat semua? Sudah dicari? Kakak ulangi ya. Markus pasal 14 ayatnya yang ke-10 sampai 21. Kakak akan bacakan buat adik-adik semua ya. Kita akan mulai. Ayatnya yang ke-10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarkan dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang-orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapatinya mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, adik-adik, itu bacaan kita pagi ini. Kakak akan melanjutkan dengan cerita tentang seorang murid Yesus. Kita akan mulai adik-adik ya, cerita, dengarkan baik-baik. Adik-adik duduk dengan tenang di depan TV. Kakak akan cerita tentang seorang murid Yesus. Nah adik-adik, jikalau minggu lalu kita semua sudah melihat cerita tentang dan mendengarkan cerita tentang seorang piang buta, yaitu Bartimeus, hari ini kakak akan bercerita kepada adik-adik sekalian tentang satu orang murid Tuhan Yesus. Nah, di bacaan kita tadi, adik-adik sudah tahu kira-kira namanya ya. Siapa kira-kira namanya? Yudas. Nah, Yudas Iskariot ini berencana bertemu dengan para ahli Taurat. Nah, setelah mereka ketemu adik-adik, ini Yudas dan ini ahli Taurat, mereka saling menyapa, "Apa kabar?" Nah, mereka menyapa, kemudian Yudas menanyakan kepada ahli Taurat, "Bapak-bapak, apakah kalian punya rencana untuk menangkap Yesus?" "Oh iya, kami dari dulu punya rencana menangkap Yesus, bahkan ingin membunuhnya." "Oke, baik, kita bisa bekerja sama jikalau bapak-bapak ya, imam ahli Taurat ini untuk menangkap Yesus.
saya akan bikinkan rencana bagaimana supaya Yesus ini tertangkap. Oke, Yudas silakan bikin rencana, kami akan berikan uang kepada Yudas. Ketika rencana ini terrealisasi, kami akan berikan uang. Kata Yudas, oke baik, saya dalam hatinya senang sekali Yudas ini karena dia akan dibayar. Karena hanya ingin berencana menangkap Yesus. Nah adik-adik, setelah itu selesai pertemuan mereka, Yudas kembali berkumpul dengan murid-murid yang lain. Nah, pada waktu yang lain, adik-adik, setelah beberapa hari kemudian, murid-murid Yesus berkumpul dengan Tuhan Yesus. Kemudian, murid-muridnya ini bertanya kepada Yesus, Tuhan, di mana kita akan mengadakan acara Paskah? Katanya. Kemudian Yesus bilang, saya akan mengutus kalian 2 orang untuk pergi ke kota. Nah, apa yang kalian harus lakukan di sana? Kalian akan melihat, bertemu dengan orang yang membawa kendi berisi air. Nah, ikutilah mereka. Kalian mengikuti mereka. Ikuti sampai tiba di kota, di rumah orang itu. Nah, setelah sampai di rumah, tanyakan kepada tuan rumah itu. Tanyakan, di manakah guru kami akan mengadakan Paskah? Dan orang itu akan menjawab, saya akan menyediakan tempat di lantai atas rumah ini untuk kalian tempati bersama-sama mengadakan Paskah. Nah, setelah Yesus berkata demikian, dia mengutus 2 orang muridnya pergi. Dan mereka mengikuti seperti yang dikatakan Yesus. Dan itu terjadi persis seperti yang dikatakan Yesus. Mereka mengikuti orang yang membawa kendi. Kemudian mereka sampai di suatu rumah. Apa yang dipesankan Tuhan Yesus mereka sampaikan kepada pemilik rumah itu. Dan setelah itu disiapkanlah tempat untuk Paskah di lantai atas rumah itu, adik-adik. Nah, setelah semua sudah siap, Yesus datang bersama dengan murid-murid yang lain. Kemudian mereka berkumpul di lantai atas rumah tersebut. Nah, adik-adik, mereka berkumpul. Adik-adik lihat, murid-murid Tuhan Yesus yang ada di sini, ada berapa? Bisa kita hitung sama-sama adik-adik? Coba kita hitung ya. Ada Tuhan Yesus di tengah ya. Kita mulai dari sebelah kiri Kak Wilson. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus lengkap ya? Lengkap. Ada Yudas, berarti ada Yudas ikut di situ adik-adik, ikut perjamuan. Nah di tengah-tengah perjamuan itu adik-adik, Yesus berkata, hai murid-muridku, di antara kalian ada yang akan berkhianat. Ada yang berencanakan untuk menangkap aku dan menyerahkan kepada ahli-ahli Taurat. Wah, ketika murid-murid mendengar itu semua kaget, semua bingung. Siapa ya kira-kira murid-murid yang akan menangkap Yesus? Bukan saya kan Tuhan? Bukan saya kan? Semua bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang akan menangkap? Tuhan Yesus bilang, ada di sini yang akan menangkap, yang akan berkhianat sama saya. Siapa dia? Dia adalah salah seorang murid yang akan mencelupkan rotinya bersama-sama dengan aku di dalam pinggan ini. Nah, adik-adik, ketahuan kira-kira siapa adik-adik murid itu? Siapa? Yudas Iskariot. Nah, adik-adik sekalian, ternyata Yudas ini yang berkhianat sama Tuhan Yesus. Dia sudah merencanakan tadi di awal menangkap Yesus bersama dengan ahli-ahli Taurat. Nah, adik-adik, ternyata Yudas ini yang menjadi pengkhianatnya. Adik-adik sekalian, apa pesan cerita kita hari ini? Yang pertama, adik-adik, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Kita harus mengampuni. Siapa yang di sekolah punya teman banyak, yang biasanya mengejek, apakah kita harus juga membalasnya adik-adik? Tidak. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni. Kita diminta Tuhan Yesus untuk mengasihi teman-teman kita, baik yang jahat kepada kita maupun yang baik. Kita harus mengasihi mereka. Nah, adik-adik sekalian, itu yang Tuhan inginkan. Kita harus setia kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian,
Itulah cerita Kakak Wilson pagi ini. Semoga adik-adik semua bisa mendengarkan dengan baik, semoga menyimak dengan baik, dan mengingatnya serta melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan buat kita. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekalian, setelah cerita ini kita akan menyanyikan satu lagu respon untuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik tepuk tangannya di rumah untuk menyanyikan lagu ini. Lagunya judulnya adalah Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Kita ulangi adik-adik sekali lagi ya. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kakak ingin menyampaikan kepada adik-adik agar tetap berada di rumah, rajin olahraga, makan makanan yang sehat. Nah, jangan lupa cuci tangan ya. Cuci tangan itu lebih penting, kesehatan lebih penting juga. Dan jangan lupa makan yang sehat. Dan yang terutama adalah jangan lupa berdoa. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus masih bersama kami sampai pada saat akhir penghujung ibadah kami. Sekarang ya Tuhan, kami ingin berdoa buat negara kami, kiranya Engkau selalu melindunginya ya Tuhan dari virus-virus yang berbahaya yang sedang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau juga selalu bersama dengan orang tua kami ya Tuhan. Biarlah orang tua kami yang selalu menjaga kami, mengingatkan kami akan bahayanya jika kami melalaikan atau melupakan pesan yang telah mereka sampaikan kepada kami. Dan ya Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena virus atau terpapar virus ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka agar mereka dapat sembuh 100% dari penyakit yang diderita ya Tuhan. Pasien yang masih dalam perawatan, kiranya Tuhan juga mau bersama dengan mereka. Dan perawat ya Tuhan yang selalu standby dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat, kiranya Tuhan juga tak luput untuk menyertainya agar jauhkan dari mara bahaya virus yang akan mengganggu pekerjaan perawat ya Tuhan. Biarlah perawat ini dapat merawat dan bisa sembuh dengan baik, dengan 100% ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah. Jangan keluar rumah ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.